Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 27 Juli 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar. Ya, After edisi terakhir kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, seperti yang Anda lihat, malam ini ada informasi eksklusif untuk penonton Yeftalk. Besok ya, promonya ini besok. Jadi ini adalah promo special anniversary. Jadi ini pastinya promo yang ada setahun sekali. Dan juga ya seperti yang mungkin Bapak Ibu sudah tahu, per 1 Agustus nanti paket peer dan peers itu sudah berbeda dan berubah ya. Jadi ini adalah kesempatan yang sangat-sangat bagus untuk Anda yang ingin komitmen berinvestasi bersama YEF di peer ataupun di peers menggunakan paket promo yang sangat-sangat ya bisa dikatakan terbaik, harga terbaik untuk Anda join peer dan peers untuk tahun 2023 ini ya. Jadi silahkan apabila Anda ingin join peer dan peers ya, sesuai dengan kebutuhan Anda tentunya. Kalau Anda investor saham non syariah ya jangan join peers karena nanti tidak ada saham non syariah di situ. Kalau Anda ingin memang fokus di saham-saham syariah, joinnya ya di peers ya gitu. Jadi silahkan untuk paket 12 bulan peer diskon 50% malam ini sampai dengan tanggal 31, tapi ini terbatas untuk 10 member baru ya, 2.250.000 untuk 12 bulan peer. Kemudian untuk peers 2.100.000 untuk 12 bulan peers ya. Jadi silahkan, ini masing-masing 10 ya, jadi 10 member kita batasi sampai dengan 10 member dan sampai dengan tanggal 31 Juli. Untuk informasi selengkapnya Anda bisa hubungi admin di Telegram dan di WA. Nanti di jam kerja ataupun ya sebisa mereka bisa akan balas. Yang jelas di jam kerja pasti akan fast respon. Tapi ya kalau misalkan Anda ngechat jam 1 malam ataupun jam 3 pagi gitu ya, mohon maaf dimaklumi. Mungkin admin kami kan manusia ya, bukan robot. Jadi mungkin akan balas di saat mereka sudah bangun gitu. Yang jelas kita akan balas secepatnya. Nah, untuk informasi apa itu peer atau apa itu peers harus Anda pelajari. Jangan sampai Anda asal join karena lihat harganya yang murah atau harganya sedang diskon. Tetapi Anda harus tahu kebutuhan Anda butuh atau tidak, bagaimana kinerja peer dan peers ya. Dan itu Anda cocokkan dengan profil Anda, cocok tidak investasi, karena investasi ya, investasi sekali lagi ini adalah promo peer dan peers yang itu adalah layanan investasi sekali lagi. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan IHSG. Hari ini IHSG seperti yang Anda lihat, target kami di stock call sudah tercapai dan langsung turun. Hari ini turun 0,74% karena itu adalah targetnya. Dan saya lihat ini memang masih akan berlanjut konsolidasi ini. Dan setelah rejection di resist konsolidasi ya, kemungkinan besar ini masih akan flat di area-area sini. Dan ya ini sudah cukup bagus di bulan Juli. IHSG sudah positif ya setelah beberapa bulan kemarin sempat turun. Saat ini bisa dikatakan meskipun di area konsolidasi, bulan ini nampaknya akan ditutup positif untuk IHSG ya. Nah, kita akan lihat masing-masing. Coba Anda lihat portofolio Anda atau realisasi Anda apakah di atas IHSG atau di bawah IHSG ya. Saat ini sampai dengan hari ini plus 3,5%. Artinya kalau Anda bisa di atas itu atau 4%, 5% gitu ya, berarti bagus gitu. Yang jelas saat ini PTR alhamdulillah masih di atas IHSG ya, meskipun kita tidak trading saham-saham blue chip yang membuat IHSG naik gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Malam Pak Yev, mohon berkenan membahas saham Wifi untuk trading. Oke, kita lihat Wifi. Oke, untuk Wifi saat ini bisa dikatakan sedang membentuk support ya. Terakhir dia meretest support yang sudah ada, yang sudah dibentuk, yaitu di area 180-an. Ini kita sebut area ya, area support. Nah, kalau untuk trading sebenarnya memungkinkan ya, karena ini bisa jadi ini adalah target pembentukan high low ya, dimana ini masih berada di 0,618, artinya masih sesuai dengan batas
maksimal koreksi atau maksimal pembentukan sebuah higher low gitu ya di atas 0,618 itu masih cukup sehat. Yang mana kalau kita beli di harga saat ini untuk swing misalkan ke 204 gitu ya, itu secara persentase karena ini nominal kecil saya rasa masih bisa untuk ditradingkan, dan apalagi kalau dia bisa breakout di atas 200, potensi upside-nya setidaknya 24% ke 232. Artinya Anda bisa beli di harga saat ini dengan proteksi ketat di bawah 175 ke bawah. Seperti itu. Artinya kalau dia breakdown di bawah 175, WIFI bisa kembali ke bottom ini. Ya, seperti itu. Pak F, mohon dibahas GPRA untuk trading. Nah, GPRA ini kemarin jatuh ya. Nah, ini kita sempat trading juga saham ini dan kita cut di 115, dan saat ini dia sedang turun di 104, dan menurut saya kemungkinan besar setelah yang kita lihat dari ini pola yang sama dan berulang, dan kemungkinan ini masih akan mengulang pola tersebut ya setelah dia spike dengan bearish candle ya. Kemungkinan setelah itu dia akan flat di sini, kemungkinan akan di 104 ini sampai dengan bottomnya di 95. Jadi dia bisa paling tidak di 95 ini konsolidasi dengan resisten di 125 ini. Jadi kalau kita mau trading, betternya tunggu di support konsolidasi di 100 ke bawah ya, 100 sampai dengan 95 itu dengan risk yang sangat minimal tentunya gitu ya. Oke, untuk saat ini tunggu dulu. Berikutnya, kenapa Telkom hancur Pak? Saya nyantol di 4 ribuan, niatnya investasi sih. Nah, ini kemarin kita sudah bahas Telkom jadi judul utama ya. Anda sudah nonton apa belum gitu ya, pertanyaannya kita sudah kasih tahu kenapa kok saham Telkom ini hancur. Ya, gitu, kita nggak akan ulangi itu ya, silakan Anda lihat ya, Anda lihat kita punya pembahasan itu, kita bahasnya panjang lebar soalnya ya, dan menurut saya apa yang terjadi hari ini merupakan efek apa yang kami bahas itu, dan sangatlah wajar jika saham Telkom ini dibuat turun karena kita sudah membahas itu untuk apa, untuk memberitahu ya. Nah ini ya, kita lihat di video sebelumnya. Ini judulnya ya, Telkom kinerja buruk ya. Anda tonton ini ya. Oke. Nah, setelah itu nanti akan ketemu kenapa kita tidak invest, kenapa kita buang, kita take profit ya, karena sorry ya, kita beli Telkom itu di bawah. Jadi di harga saat ini menurut saya apalagi 4.000 itu adalah harga jualan kami ya, gitu. Sudah kita bahas di situ. Jadi ya kalau Anda tetap mau hold monggo, tapi kalau kita mending saham yang lain untuk saat ini. Oke. Kita lanjut ya. Tolong bahas Wins, apakah mulai uptrend jangka menengah? Terima kasih. Kita lihat Wins. Jangka menengah kita akan menggunakan weekly, Wintermar ya, offshore. Sepertinya ya kita lihat dari sementara ini dia memang uptrend dalam jangka menengah ataupun jangka panjang ya. Ini mulai uptrend sejak nih kita lihat moving average-nya. Nah, ini ya, jelas uptrend. Ini weekly ya, jangka menengah. Oke. Jadi apakah sudah mulai uptrend? Sudah mulai sejak September 2022 itu uptrendnya sudah dimulai. Seperti itu. Namun ini bukanlah saham trend following ya. Jadi Anda lihat volatilitas yang sangat signifikan seperti ini. Saham uptrend belum tentu cocok untuk trend following gitu ya. Jadi harus dipisahkan itu antara uptrend dan trend following, karena saham yang bisa di trend following kan pasti uptrend karena kita trading saham bukan forex. Kedua, saham yang uptrend belum tentu untuk trend following cocok gitu ya. Itu harus konsultasikan kalau Anda member PTR ya gitu. Oke. Selanjutnya Pak, saya masih hold MLPL. Jual di berapa ya? Harga beli sama dengan PTR. Kita kemarin beli multipolar di 90 di PTR ya, tentunya di peer dan peers enggak, karena ini bukan saham investing. Bentar kita cek dulu, saya juga nggak hafal berapa targetnya. Jualnya ya di target kan. Kalau Anda member PTR kan setiap rekomendasi kami pasti sudah ada yang namanya TP dan stop loss yang jelas, bahkan sampai dengan lot pun dikasih tahu gitu ya. Jadi nggak mungkin Anda tidak dapat dan Anda tidak tahu informasi itu. Kalau Anda nggak mau baca, nah itu urusan lain ya gitu.
Kalau Anda sendiri nggak mau memperhatikan apa yang namanya rekomendasi itu seperti apa, ya Anda nggak tahu gitu. Walaupun Anda dikasih tahu di depan mata Anda nggak akan tahu gitu ya. Nah ini multipolar kita beli kemarin di tanggal 21 Juli di 90. Sekarang harganya di 103. Kita pasang targetnya di 107. Ya, jadi mungkin Anda bisa jual di situ. Kalau menurut saya itu sudah sangat cukup karena profitnya ya sudah sangat cukup ya, 18% dalam waktu yang relatif singkat gitu ya. Sekali lagi ini trading ya, karena multipolar bukanlah saham untuk investasi sekalipun dia naik. Tidak semua saham naik itu investasi ya. Oke, kita lanjut. Jadi kalau Anda ikut trading di PTR ya sebaiknya Anda jual ya sesuai dengan apa yang ada di trading plan-nya, entah itu stop loss, entah itu TP1. Kalau misalkan Anda beli kemudian sahamnya achieve TP1, hit TP1, ya Anda jual sebagian. Anda pengen TP2 sebagiannya lagi, kemudian proteksinya bisa dikonsultasikan berapakah proteksinya, nah begitu ya. Jadi jangan sampai Anda wah ini rekomendasi Jeff pasti ke TP2 nih gitu, jangan gitu ya. Tetap Anda harus bijak mengamankan profit yang sudah harus bisa Anda amankan untuk menjaga konsistensi ya. Tujuannya itu. Jadi kita nggak muluk-muluk, kalau profit 5% kasih ya kita ambil, sisanya nanti ya kita akan ambil lagi selanjutnya gitu ya. Yang jelas kita sudah mengamankan profit. Tolong bahas technical analisis saham IPCM untuk jangka menengah. Terima kasih banyak. Baik, kita lihat IPCM sama dengan pertanyaan apa tadi? Wins. Untuk jangka menengah kita menggunakan weekly ya. Saat ini kita nggak perlu banyak ngomong. Ini kita lihat di sini moving average mendatar. Ya kalau kita lihat dari moving average ini mendatar, kemudian kita lihat dari rentang harganya juga mendatar. Ini konsolidasi untuk jangka menengah. Kapan dia akan mulai uptrend lagi? Kalau misalkan breakout di atas 314. Kapankah itu? Harinya apa? Bulannya apa? Yev tidak tahu. Dan saya rasa tidak ada yang tahu kalau tanya kapan ya. Tapi yang jelas syaratnya adalah naik di atas 314. Berarti IPCM mulai melanjutkan uptrend jangka menengah. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini yang penting ya. Ini pembahasan penting buat ya terutama buat pemula-pemula yang mungkin baru angkatan pandemi atau baru 2021, baru 2022 yang tidak menikmati market ya karena marketnya tidak perform, sehingga banyak orang yang portfolionya tidak perform gitu, atau ya bisa jadi tidak bergerak kemana atau floating loss gitu ya. Nah ini saya sudah siapkan materinya, jadi saya harap Bapak Ibu bisa. Ini kita sudah bahas di 2020 waktu market crash, di 2018 waktu kita launch Peer waktu itu kita sudah pernah bikin artikel di website juga, Anda bisa baca itu terkait memperbaiki portfolio dari minus menjadi plus. Apakah bisa portfolio itu dirubah jadi plus saat minus? Maksudnya kondisinya saat ini minus dan kita pengen membuat kinerjanya menjadi plus. Sangat bisa, sangat mungkin. Ya. Gitu. Jadi kita harus ingat bahwa market itu terus bergerak. Tetapi yang membuat portfolio tidak perform adalah kita yang tidak mau berpikir dan tidak mau bekerja. Ya, bekerja itu ya dalam hal menganalisa, mereview, mengevaluasi, merubah posisi, merestrukturisasi dan sebagainya itu. Ya, kebanyakan investor stagnan atau hancur portfolionya karena mereka membiarkan portfolionya seolah-olah saham itu akan naik terus-terusan atau saham itu adalah aset fixed income, padahal tidak. Ya, udah salah beli dibiarkan. Nah, itu yang membuat portfoliomu hancur. Gitu ya. Yang ini pertanyaan, saya investor pemula izin curhat, menurut Pak Yep bisa tidak membalikan kerugian misalkan 30% menjadi positif lagi atau balik modal? Soalnya saya sedang sangkut di saham-saham seperti PTBA, ITMG, Adaro, seperti apa langkah-langkahnya? Ya, kita ngasih case dulu, kita nggak mau ngasih tips atau teori yang kita tidak lakukan itu. Kita sudah membuktikan di 2020 ketika market hancur, ya toh, market hancur, pasti portfolio investasi hancur. Beda dengan trading. Maaf ya, PTR ketika market crash di bulan April, Mei, Maret
2020 justru plus. Karena trading, mereka bisa cut loss, mereka bisa trading dan memanfaatkan volatilitas, tetapi investasi tidak bisa. Investasi bisa dijual ketika fundamentalnya memang jelek atau memburuk gitu loh. Nah itu kan butuh waktu, nggak mungkin kita sekonyong-konyong kita jual begitu aja, cut loss gitu ya. Padahal fundamentalnya misalkan nggak kenapa-napa. Ini kita kasih contoh ya, di Mei 2020 saat itu crash market IHSG minus 20% lebih ya, portfolio kita jelas dong turun ya, turun 14% ini ya. 8 saham hanya 1 yang plus waktu itu ya. Nah 7 saham hancur, ada yang 30%, 40%, 18%, 17%, 20% ya. Lihat ya, lihat baik-baik, kita perbesar deh. Lihat ini ya. Sekarang Anda lihat portfolio Anda hancurnya kayak gini apa tidak gitu ya. Cash on hand masih ada ya. Kita memang meskipun ini kondisinya minus seperti ini, tapi kita sangat masih memiliki buying power yang cukup untuk memperbaikinya. Ya. Jadi kita masih bisa ini kondisi ini, maaf ya. Kita sedang melakukan akumulasi besar-besaran saham-saham blue chip. Baik itu di peers ataupun di peer. Ya, jadi waktu itu saya ingat ada member 3 bulan itu ya, dia join peer hanya untuk men-screenshot portfolio kita yang sedang hancur. Padahal di Maret, April, Mei gitu pasti tidak mungkin tidak. Semua investor pasti portfolionya turun. Ya, tidak mungkin tidak, tetapi seolah-olah dibuat jangan percaya YF itu portofolionya seperti ini di Stockbit ya waktu itu. Maaf ya, kita sudah tidak aktif di sana karena mereka sudah sekuritas. Ya, saya bilang ke admin nggak usah dijawab, biarkan market yang menjawab. Apa yang terjadi setelah kita dibully di Stockbit? Ya, di bulan Desember, ya ini 30 Desember, peers portfolionya seperti ini, plus floating profit kita menjadi 10% dengan cash on hand yang meningkat 34%. Artinya kita melakukan take profit banyak saham sehingga cash on hand kita meningkat dari 2 bulan menjadi 34%. Artinya ya kalau Anda itu portfolionya turun ketika marketnya turun, itu ketika market pulih ya kemungkinan besar portfolio Anda juga pulih. Ini seperti Telkom nih contohnya ya, kita beli di 2.700-an waktu itu average kita ya. Kemudian Pewon, Astra ya waktu itu ya, Auto, United Tractor di 18.000 ya. Jadi waktu itu memang maaf ya, dalam waktu yang relatif singkat kurang dari 1 tahun portfolio kita sudah pulih, bahkan plus. Tidak hanya pulih, artinya plus. Kita sudah merealisasikan profit, dapat dividen dan sebagainya ya. Dan kita kita sudah perkirakan kalau kurang dari 12 bulan akan pulih. Anda lihat di YouTube channel kami, cari ya kapan market pulih. Waktu itu tim advisernya adalah Dani Ramadan ya, beliau menyampaikan tidak akan lama, hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun pemulihan dari indeks. Dan terbukti di bulan Desember Anda lihat portfolio kami. Nah ini gampang dong kan, marketnya pulih, naiknya karena pulih. Coba sekarang Anda bisa nggak perbaiki portfolio yang sedang hancur nih? Kita kasih contoh lagi ya. Ini yang terbaru Januari 2023, peers habis bersih-bersih di Desember, habis jual-jual saham yang sudah profit dan baru mengakumulasi beberapa saham minus nih, minus 5% portfolionya ya. Cash on hand cuma 17% lagi, artinya kita sedang mengakumulasi besar-besaran ya di Januari. Padahal indeks Anda lihat ya, gitu, kita harus lihat indeks kita tuh naik karena indeks atau karena kita pintar ya kan. Nah Desember indeks itu turun ya, dari 7.000 turun ke 6.000. Oke, sedangkan portfolio kita punya di peers ya, ini bukan peer ya, di peers dari minus 5 jadi plus 8 kemarin tanggal 26 ya, 8,6. Dan ini belum termasuk saham-saham yang kita sudah realisasikan profitnya ya. Dividen juga belum termasuk itu. Ini capitalnya, capital gain dan capital loss atau floatingnya. Oke, jadi belum kita realisasikan ya. Ada yang profit 100%, ada yang profit
88%, sedangkan lossnya Anda lihat ya, lossnya sebanyak ini berubah menjadi profit, hampir profit cuma ada 3 yang minus 30%, ada yang 7%, ada yang 1% minusnya. Ya, tidak ada investor di dunia ini yang tidak ada floating lossnya. Ya, yang ada yang mau ngasih tahu Anda atau mereka tutup-tutupi gitu ya. Kalau kita akan share apa adanya seperti ini. Ketika Anda join peers, ya ekspektasi Anda akan terjaga tidak terlalu tinggi. Anda akan mengikuti dengan natural gitu loh, seperti investornya yang ya biasa-biasa aja lah. Kita juga nggak mau kayak seolah-olah kita ini paling jago. Tidak, ya jago atau tidak Anda nilai sendiri kinerja kita ya, seperti itu ya. Dan cash on hand di bulan Juni ini 48%. Jadi kita bisa menciptakan pertumbuhan hanya dengan ya kita let's say 50%-an lah, sedikit gitu ya. Jadi nggak perlu sampai dengan utang margin, pakai margin lah, pakai utang sana sini. Cukup dengan 50%-an kita bisa membuat pertumbuhan di saat indeks tidak kemana-mana. Seperti itu loh ya. Jadi apa langkah-langkah? Nah, kita udah kasih tahu ya. Jadi kita tidak omong kosong, buktinya ada. Ya, seperti itu. Dan ini juga menjawab beberapa tahun yang lalu di 2020 ketika kita dibully. Ini jawabannya, ya. Admin, saya bilang jangan ditanggapi apapun itu yang haters dan sebagainya, itu biarkanlah mereka terus berkomentar, biarkan market nanti yang menjawab hasilnya seperti apa. Seperti itu ya. Makanya kita bisa langgeng sampai dengan hari ini. Oke? Apa cara paling tepat? Ya nggak paling tepat lah, yang kita lakukan dalam memperbagi posisi. Pertama jelas kita harus melihat fundamental ya, fundamental saham yang sedang kita hold, mana yang layak dan mana yang tidak layak. Yang tidak layak harus segera ditukar ke saham-saham baru yang memiliki fundamental layak ya. Kemudian yang kedua secara teknikal, karena kita invest maaf ya, kita nggak menggunakan fundamental lihat fundamental bagus kita beli sambil merem, enggak. Kita lihat fundamental bagus, layak, teknikalnya bagus, kita beli. Supaya apa? Dalam jangka pendek, jangka menengah, perbaikan itu sudah mulai akan terlihat. Seperti yang kami tunjukkan ini 6 bulan dari minus 5 menjadi plus 8,6. Ini investasi loh ya, bukan trading. Oke? Karena apa? Karena pendekatan kita menggunakan fundamental, memilih juga ada fundamental, alasan fundamentalnya, dan kita juga bisa hold sampai beberapa tahun. Ini beberapa saham ini kita hold sejak 2021 loh ya, seperti itu. Jadi seperti itulah kira-kira yang dapat kami bagikan. Semoga ya Anda mau melakukan evaluasi, kemudian Anda bisa melihat, memilah-milah mana yang kira-kira saya itu harus jual ya, dan kita harus pindahkan ke saham yang baru, investasi baru, atau kita perkuat saham-saham yang saat ini mungkin floating loss tapi like investasi di situ. Yang jelas ya itu harus dilakukan secara bertahap. Tidak mungkin kan hari ini Anda cut lossin kemudian besok tiba-tiba hijau gitu ya. Nah, jadi ketika Anda investasi ya pola pikir mindset Anda adalah jangka panjang bukan jangka pendek ya. Meskipun ya kita katakan kita aktif ya, investasi kita kan active investing, jadi kita otomatis ya akan dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan merotasi beberapa posisi dengan cepat. Misalkan kita 3 bulan profitnya 100%, 80% ya kita akan switching ke saham yang baru yang baru akan naik dan sebagainya, seperti itu. Ya, itu adalah salah satu proses. Jadi tidak ada yang instan, apalagi investasi. Tidak seperti private trading room, tidak sama. Ya, jadi jangan sampai Anda melihat, wah di Peers profitnya 100%, saya pengen join Peers deh. Wah di Peers profitnya lebih besar daripada di PTR. Lah, Anda itu pertanyaan, Anda itu trader atau investor? Kalau Anda trader mau join Peers ataupun Peers, Anda nggak akan bisa nge-hold sebesar itu dalam waktu yang panjang. Karena apa? Yang Anda pikirin adalah profitnya, bukan prosesnya. Seperti itu loh ya. Oke, menurut saya ini ya jarang-jarang kita bagian seperti ini, tapi semoga bisa memberikan inspirasi ya, karena ini lagi-lagi kita hanya bicara kasaran. Nah, kalau Anda pengen secara spesifik konsultasi portfolio Anda ya silahkan join Peer atau Peers, nanti akan dibantu mana-mana saham-saham yang kira-kira harus ditukar, mana-mana saham yang harus di hold dan sebagainya gitu ya. Karena ya investasi itu nggak sembarangan ya, jangka panjang gitu, harus dilihat-lihat bagaimana proyeksi ekonomi ke depan, mana-mana yang siklus sedang naik, mana
saja sektor yang sedang menguat dan sebagainya, itu harus dipertimbangkan dengan baik ya. Jangan sampai cuma melihat berita atau kemudian beli atau FOMO dan sebagainya. Oke, cukup ya. Tolong bahas PTBA Pak, untuk jangka menengah seperti apa? Lebih baik masuk di harga berapa? Untuk jangka menengah berarti trend following ya, kita anggap seperti itu. PTBA kemarin kan baru dividen dan hancur sahamnya ya. Nah, sekarang ini menurut saya untuk jangka menengah tidak cocok. Seperti halnya saham ITMG Adaro yang kita rekomendasikan beberapa minggu yang lalu di harga 20-an dan 2000 ya untuk Adaro. Swing only ya saat ini. Untuk saham, mungkin saham-saham batubara mayoritas kita pukul rata hanya untuk swing karena kenaikan sifatnya pullback sudah ada. Artikelnya Anda bisa baca di sini di website kami ya, terkait kenaikan yang terjadi di batubara akhir-akhir ini gitu ya. Nah ini ya, harga batubara potensi rebound ini sudah kita bahas sejak bulan Juni tanggal 6. Jadi yang terjadi saat ini kita nggak kaget ya gitu. Oke, jadi untuk PTBA ini tidak cocok menurut kami ya, tidak cocok, hanya untuk swing only ya. Swing trade itu tidak bisa disebut jangka menengah ya. Kalau jangka menengah ya ketika dia lagi uptrend seperti ini, misalkan di Desember 2021, nah itu cocok. Tapi sekarang ini tidak cocok. Oke, Pak ya, tolong dibahas technical Excel. Susah sekali tembus resistnya. Minggu depan potensinya lebih besar tembus resist atau kembali ke support karena sudah punya di 2050. Oke. Ya ini karena memang masih konsolidasi, dan menurut saya kalau konsolidasinya ini berjalan ya masih akan panjang karena dia tipikalnya juga flat ya. Saham ini masih cukup dingin, volume transaksinya juga masih turun ya, belum meningkat gitu ya. Kalau kemungkinan ya, kita akan lihat kemungkinan yang akan terjadi di minggu depan ini, potensi pullback itu masih ada sampai dengan setidaknya di 2220. Jadi kemungkinan besar masih bisa breakout di atas 2130 ya. Jadi kemungkinan besar bisa terjadi entah itu minggu depan, karena maaf ya, kita tidak bisa menyebutkan waktu di sini. Besok Jumat, hari Jumat jam 2 siang breakoutnya. Besok Senin depan tanggal 31 Juli jam 2 siang. Tidak bisa seperti itu, mohon maaf ya, karena kita trading berdasarkan apa yang terjadi di market. Kalau itu belum terpenuhi kita nggak trading gitu loh, maksudnya gitu. Nah seperti ini kalau kita mau masuk ya, kita ekspektasi kita nggak muluk-muluk ya di resist ini aja di 2100 kita jual. Nah kalau kita pengen profit yang lebih besar lagi, ruang yang naik lebih besar lagi, tunggulah breakout. Kapan itu saya nggak tahu. Tapi kalau kita lihat kecenderungannya ini kemungkinan besar bisa terjadi minggu depan atau 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi, saya nggak tahu tepatnya kapan. Ya gitu loh. Kalau saya price makernya ya saya kasih tahu. Tapi masalahnya kan saya ini kan trader kecil, biasa seperti orang-orang pada umumnya, jadi cuma bisa memprediksi tapi nggak bisa memprediksi waktu ya, seperti itu. Kita lanjut. Thank you Pak, dapat ilmu barunya lagi. Boleh minta dibahas auto, enaknya masuk di berapa ya buat follow the trend? Dari kemarin di 2700-an nggak berani masuk, takut cuci piring. Sekarang ini auto di berapa? Sudah di 3000 ya. Anda cek Pierce ya, kita invest di Pierce. Auto itu di 1300-an ya waktu itu. Ini baru akumulasi ya ini ya. Minus 14% waktu itu ya. Gitu. Karena dia turun. Nah, sekarang ini ya berapa tahun ya? Berarti 2 tahunan. Berapa profit berapa ratus persen gitu ya. Kalau untuk saat ini untuk jangka pendek menurut saya sudah ketinggian ya, tetap ini sudah tinggi sekali naiknya. Kalau saya untuk trend following sekalipun saya akan menunggu dia ada koreksi sedikit, paling tidak dia mendekati dulu meretest 2800, itu support terdekatnya. Atau karena dia juga memiliki perilaku mendekati EMA 60, saya akan menunggu di EMA 60. Dikasih apa enggak ya udah, nanti biarkan market memberikan atau tidak. Kalau tidak dikasih ya udah saham yang lain. Kenapa begitu? Karena kita akan mempertimbangkan risk yang besar, 22% kalau Anda berani masuk di harga sekarang. Itu ya. Dan saya nggak mau, pasti PTR nggak mau. Kenapa nggak boleh 5%? Itu nggak boleh. Itu haram ya, di PTR loss 5% lebih itu ya, nggak boleh. Itu trading ya, untuk trading. Untuk trend following sekalipun, karena trend following sebenarnya cut loss-nya bisa lebih dari 5% karena mengikuti trennya berapa, reversalnya dan sebagainya. Tapi kalau kita disuruh trend following di sini, ya kita akan tunggu dia ada koreksi dulu lah.
Kalau nggak dikasih koreksi ya udah yang lain dulu gitu ya. Kan saham nggak cuma auto. Oke. Ini ada 2 pertanyaan, kita ambil yang paling atas. Malam Pak, mau nanya, untuk saham KF apa bisa hold jangka panjang? Berarti dia harus investasi ya, jangka panjang. Nah, masalahnya Kimia Farma ini apakah like invest gitu ya? Sepertinya tidak. Ya, kenapa begitu? Lihat ya. Pertama, pertumbuhannya ini naik turun. Kedua, pasti tipis marginnya ya. Seperti tipis apa? Anda lihat sendiri ya. 0, minus, 1, 0 ya. Bisnis yang rawan rugi. Terbukti beberapa kuartal rugi. Ya, beberapa tahun juga rugi. Gitu ya. Jadi trading lah mungkin untuk jangka panjang saya akan milih yang lain. Meskipun ini BUMN. Ya, meskipun BUMN nggak ada jaminan toh. Ya, sudah terbukti tuh Waskita hancur. Garuda hancur ya. Jadi Kimia Farma ini secara fundamental tanpa melihat dia BUMN atau bukan nggak akan masuk ya gitu. Itu kalau saya, kalau Anda mau monggo. Oke, sudah saya jawab semua untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide-ide pembahasan di F-Talk malam ini. Silahkan isi kembali di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Dan boleh juga yang mau curhat-curhat seperti ini, boleh juga. Anda mau tanya tentang apa, mau trading ataupun investasi, boleh juga. Kita akan jawab sesuai dengan apa yang kami miliki, apa yang kami alami ya. Dan juga bagi Anda yang ingin join peer dan peers, silahkan, ini adalah penawaran terbaik tahun 2023. Silahkan hubungi admin di WA dan di Telegram. Itu saja yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian di F-Talk malam ini. Semoga bermanfaat, semoga menguntungkan untuk Bapak Ibu semua. Selamat malam dan selamat beristirahat.